Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama aku di Spring Channel. Baca sing kepo bawelan cerewet. Tentunya udah kenal, udah tahu ya. Kalau belum tahu ya nggak apa-apa, salam kenal. Selamat berjumpa di channel aku dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia standby di channel aku. Walaupun mungkin aku nggak bisa setiap hari upload video, walaupun keinginan itu besar banget gitu ya, setiap harinya ada info terkini ingin aku posting, ingin aku upload gitu, tapi ya karena kesibukan, karena kadang moodnya nggak pas gitu karena bikin video juga itu nggak asal-asalan bikin. Kalau moodnya nggak bagus, perasaannya nggak anteng, nggak tenang, ataupun sedang nggak fokus untuk membahas suatu isu, itu nggak jadi gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pong, Dis, kamu ini kalau bikin video ditulis dulu gitu ya, atau diapain dulu gitu ya, atau belajar dulu gitu ya? Enggak, ya ki aku nggawe langsung dadi ngene iki. Kali ini mau ngebahas apa? Duo F mau mendapatkan penghargaan Mahakarya. Tentu mungkin banyak di antara kalian yang punya perasaan sama saya. Kecewa, bertanya-tanya, kenapa, mengapa, bagaimana, kok bisa, dan sebagainya. Pak Jokowi ini aneh-aneh aja. Orang kerjanya cuma nyinyir begitu ya, bacotin pemerintah, nyalain Pak Jokowi dan sebagainya, nyinyir mulu ya, sampai bibirnya hampir jatuh itu ya. Kok dapat penghargaan gitu ya? Tentu banyak banget di antara pendukung Bapak Jokowi ataupun pendukung pemerintah yang merasakan seperti apa yang aku rasakan. Tapi nanti dulu. Kecewa boleh ya, kecewa boleh, gregetan boleh, marah boleh, dan apapun perasaan kalian boleh. Tapi you have to control gitu ya. Jangan membabi buta. Kecewanya jangan membabi buta, marah-marahnya jangan membabi buta, kemudian memojokkan Pak Jokowi. Nggak suka aku jadinya sama Pak Jokowi. Malas aku, nyesel aku milih Pak Jokowi. Pak Jokowi, akhirnya salawi lagi seperti kadrun ya, ketularan virusnya kadrun kalau seperti itu ya. Jadi kecewanya jangan membabi buta, amarahnya jangan membabi buta, tapi mari kita berpikir secara secara baik gitu ya, secara baik. Kenapa kok diberikan penghargaan orang seperti Duo F itu gitu ya. Aku juga sempet kesel, aku juga sempet berkomentar ya di Twitter, langsung ke postingannya Pak Mahfud MD yang menjelaskan semua itu gitu ya. Tentu pengguna Twitter, pengguna Facebook, kalau yang berteman sama saya juga baca postingan aku kan gitu. Setelah aku baca banget komentar-komentar para netizen, khususnya pendukung pemerintah dan pendukungnya Bapak Jokowi, haternya Duo F, tentu banyak yang merasa kecewa, banyak yang merasa bertanya-tanya, apa prestasinya, apa jasanya Duo F sehingga mendapat penghargaan ya? Apa sih jasanya? Jasanya itu cuma nyinyir, itu bukan jasa ya. Itu bukan jasa, tapi itu adalah sejenis virus yang nggak bermanfaat. Namanya virus nggak bermanfaat, Pung. Mana ada virus yang bermanfaat? Sedangkan virus corona aja mematikan. Nah, ya jadi bacotan-bacotan dia itu bacotan faedah bagi kita para haternya gitu ya. Ya kalau para koalisi atau pendukungnya sih tentu acungan jempol bagi mereka gitu ya. Dan ini gini aku jelasin supaya kalian bisa meredam kekecewaan kalian, supaya kalian bisa menahan amarah kalian. Jangan terus memojokkan Bapak Jokowi, kemudian Pak Jokowi lagi yang disalahkan, Pak Jokowi lagi yang disalahkan, Pak Jokowi lagi yang disalahkan ya. Tentang pemberian penghargaan kepada Duo F itu ternyata udah ada aturannya gitu ya, udah ada aturannya. Pak Jokowi bukan asal ngasih, bukan asal memberikan penghargaan itu.
Iya, karena presiden yang memberikan, jadi ya tentu Pak Jokowi lagi yang kena ya. Bukan cuma netizen-netizen aja yang mengomongin masalah pemberian penghargaan ini. Ada Bang Denny Siregar pun ikut berkomentar, makanya ya jadi omongan dunia maya, khususnya jagat Twitter gitu ya, rame gitu ya. Jadi ternyata pemberian penghargaan Mahaputra Karya itu ataupun pemberian penghargaan lainnya itu emang udah ada aturannya. Jadi udah ada aturannya, udah ada ketetapannya, udah ada undang-undangnya seperti itu ya. Kalau Duo F itu kenapa diberikan penghargaan? Bukan karena jasa-jasanya untuk bangsa, untuk negara, untuk sesuatu yang wow ya, yang menciptakan sesuatu yang amazing ya, yang wonderful, yang wow untuk bangsa dan negara, itu enggak gitu ya. Tapi karena Duo F ini pernah menjadi wakil rakyat dan kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua DPR. So jangan salahkan Bapak Jokowi dalam memberikan penghargaan ini ya. Jadi bukan kesalahan presiden memberikan penghargaan ini, tapi salahkanlah mereka yang memilih Duo F sehingga bisa duduk di kursi DPR periode 2014-2019 dan menjadikan mereka ketua dan wakil ketua DPR. Nah, itu kesalahannya ada di situ. Kesalahannya adalah kenapa Duo F itu harus menjadi wakil rakyat dan duduk di kursi DPR serta menjadi wakil ketua DPR. Nah, itu karena dari penjelasan Bapak Mahfud MD itu orang-orang yang pernah menjabat di lembaga negara sebagai ketua ataupun wakil ketua kementerian dan sejajarnya itu yang selesai dalam waktu satu periode, menyelesaikan tugasnya satu periode, itu akan mendapatkan penghargaan dari negara, penghargaan tanda jasa seperti itu ya. Contohnya Duo F itu gitu ya. Jadi Duo F itu mendapat penghargaan itu bukan karena yaitu tadi karena jabatannya sebagai ketua dan wakil ketua DPR RI. Tuh, itu kalau mau nyalain yang milih mereka sampai mereka bisa jadi ketua dan wakil ketua DPR gitu ya. Jadi di situ udah ada aturannya, udah ada ketetapannya gitu ya. Bukan kemauan Pak Jokowi untuk memberikan penghargaan itu secara pribadi gitu ya. Tapi kalau menurut aku justru mereka berdua itu ditampol ditampol sama kotoran oleh Pak Presiden. Karena apa? Ya mereka selama ini nyinyirin, bacotin, nyalahin Pak Jokowi dan sebagainya selama periode pertama itu, dan akan menerima penghargaan dari Pak Jokowi. Mungkin itu unggah-ungge wong Jawa seperti yang dikatakan dalam filsafat Jawa. Filsafat apa sih lek ngarane ya? Sing sering diomongke karo Pak Jokowi ke lo. Kata-kata, kalimat-kalimat yang selalu dikatakan sama Pak Jokowi itu. Jadi ya saya rasa setelah saya mengetahui penjelasan Bapak Mahfud MD saya berpikir itu bukan salah Pak Jokowi. Itu bukan keinginan Pak Jokowi untuk memberikan penghargaan itu, karena itu bukan penghargaan dari pribadinya Bapak Jokowi, tapi itu penghargaan dari negara gitu ya. Nah ditanyain jasanya apa, aku juga nggak ngerti jasanya apa. Oh ada jasa yang sangat baik banget untuk bangsa dan negara ini. Apa jasa mereka berdua? Yaitu jasa mereka berdua yang berarti banget untuk Indonesia di periode 2014-2019, yaitu membuat Pak Prabowo kalah lagi. Nah itu jasa terbesar mereka. Nah ada juga jasanya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang
menyalahkan Pak Jokowi dan sebagainya, kecewa, mari kita redam kekecewaan itu gitu ya. Itu bukan keinginan pribadi Bapak Jokowi, bukan penghargaan pribadi Bapak Jokowi, tapi itu emang sudah diatur oleh undang-undang negara gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong kalau mau dapetin penghargaan gak usah melakukan sesuatu yang amazing, yang baik, yang wow, tapi lakukanlah nyinyiran seperti Duo Fadli. Tapi kalau kalian nggak menjadi wakil rakyat ataupun sebagai wakil dan ketua DPR, ketua dan wakil ketua DPR RI atau menteri dan sejawatannya, ya kalian nggak akan dapat penghargaan walaupun kalian nyinyir berbusa-busa ya. Jadi kalau kalian mau nyinyir, mau dapat penghargaan, tapi juga ya jadi ketua dan wakil ketua DPR, karena ya. Jadi itu aja ya ulasan dari aku. Semoga kalian paham. Mari kita redam kekecewaan itu, jangan terlalu membabi buta kemudian menyalahkan Pak Jokowi. Tapi ya gimana lagi, namanya perasaan orang berbeda-beda. Nonton ge. Oke deh, udah mau maghrib nih. Terima kasih atas standby kalian. Semoga kalian tetap memberikan support sama aku. Masukan, kritik, sarannya semua aku terima ya. Terima kasih dan semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Amin. Itu saja, apabila ada kesalahan aku mohon maaf dan terima kasih. Salam damai untuk Indonesiaku. Dan mungkin besok aku ngebahas intoleransi kemarin yang terjadi anarkis di Solo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesiaku.